Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, masih dalam ta'lim di bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah, di hadis yang ke-9. Suatu ketika Rasulullah keluar dari rumah beliau lalu bersabda, "Adakah seorang di antara kalian yang menginginkan Allah mengaruniakan ilmu kepadanya tanpa ia pelajari dan memberi hidayah kepadanya tanpa ada yang menunjukinya? Adakah di antara kalian yang menginginkan agar Allah menjauhkan dirinya dari kebutaan dan membukakan mata hatinya? Jika kalian menginginkannya, maka ketahuilah bahwa barang siapa tidak cinta dunia dan menyederhanakan angan-angannya, maka Allah akan memberinya ilmu tanpa belajar dan akan mengaruniakan hidayah kepadanya tanpa ada orang yang menunjukinya." Dalam kitab Durrul Mansur. Riwayat ini telah dikemukakan dengan rinci pada pembahasan terdahulu. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasulullah, "Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah kuatnya hawa nafsu dan panjang angan-angan. Hawa nafsu yang kuat menyebabkan tergelincirnya dari jalan kebenaran. Angan-angan yang panjang menyebabkan lupa kepada akhirat. Dunia selalu bergerak dan semakin hari akan semakin menjauhinya. Akhirat juga bergerak dan semakin hari semakin mendekatinya. Setiap hari umur manusia semakin berkurang dan semakin dekat kepada akhirat." Dalam kitab Targhib. Dalam sebuah syair dikatakan, "Wahai orang yang lalai, jika kamu mendengarkan bunyi jam dengan penuh perhatian, benar-benar ia berkata, berkurang, berkurang umurmu dari waktu kehidupan." Rasulullah bersabda, "Dunia dan akhirat masing-masing memiliki anak. Kalau dapat, janganlah menjadi anak dunia, tetapi jadilah anak akhirat. Hari ini adalah hari beramal untuk menanam benih, dan tidak ada hisab hari ini. Esok kamu akan berada di kampung akhirat. Ketika tidak ada amal, akhirat adalah tempat menunai hasil." Dalam kitab Miskat. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, "Ada 3 jenis manusia, apabila aku ingat mereka, maka aku merasa heran sehingga aku tersenyum. Pertama adalah orang yang menaruh harapan dan cita-cita pada dunia, sedangkan mati hendak menangkapnya. Kedua adalah orang yang lalai kepada Allah, padahal Allah selalu menjaganya. Ketiga adalah orang yang tertawa dengan penuh gembira, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridho kepadanya atau murka. Dan ada 3 perkara yang menjadikan aku sangat gelisah sehingga aku menangis. Pertama, perpisahan dengan kekasih-kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kedua, memikirkan mati. Dan ketiga, di padang mahsyar besok akan menghadap Allah, tetapi aku tidak tahu apakah aku diperintahkan untuk memasuki surga atau neraka." Sufyan As-Tsauri rahmatullah berkata, "Zuhud adalah nama lain dari memendekkan angan-angan, bukan hanya makan dan pakaian sederhana." Daud At-Ta'i rahmatullah berkata, "Seandainya aku berangan-angan untuk hidup sampai 1 bulan lagi, maka aku akan menganggap diriku sebagai orang yang sangat zalim. Bagaimana mungkin aku berharap seperti itu, sedangkan setiap hari aku melihat manusia ditangkap oleh maut, baik siang maupun malam."
Suatu ketika Syekh Balkhi rahmatullah alaih pergi menziarahi Syekh Abu Hasim rahmatullah, salah seorang gurunya dalam ilmu tasawuf. Ketika melihat sebuah bungkusan yang terikat di ujung kainnya, Syekh Abu Hasim bertanya, "Apa itu?" Ia menjawab, "Teman saya memberi sedikit badam, yaitu sejenis buah kering, sebagai hadiah. Saya membawanya kemari dengan harapan engkau dapat berbuka puasa dengannya." Syekh Abu Hasim rahmatullah bertanya, "Syekh, apakah engkau berharap akan hidup hingga waktu berbuka puasa? Mulai sekarang saya tidak akan berbicara denganmu." Kemudian ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Abu Muhammad Zahid rahmatullah berkata, ketika saya sedang mengantar jenazah, Daud At-Ta'i rahmatullah juga ikut serta bersama kami. Ketika sampai ke tanah perkuburan, ia duduk di suatu tempat seorang diri. Saya pun mendekatinya dan duduk di dekatnya. Ia berkata, "Barang siapa yang takut dengan peringatan Allah, maka mudah baginya menghadapi perjalanan jauh, yaitu akhirat. Dan angan-angan yang panjang menyebabkan lalai dari beramal. Apa yang akan datang, yaitu kematian, sangatlah berat. Saudaraku, ketahuilah dengan baik bahwa apa saja yang menarik perhatianmu selain Tuhanmu itu terkutuk. Dengarlah, sebanyak apapun manusia di muka bumi ini, semuanya akan masuk kubur. Pada waktu itu mereka akan menyesali apa yang telah mereka tinggalkan di sini dan akan merasa gembira dengan apa yang mereka kirimkan lebih dahulu. Mereka yang masih hidup, yaitu ahli waris, mulai gaduh, bertengkar, saling mencaci di pengadilan mengenai apa yang telah menyebabkan penyesalan bagi mayit." Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Faqih Abu Laid Samarqandi rahmatullah berkata bahwa siapa yang menyederhanakan angan-angannya, Allah akan memuliakannya dengan 4 perkara. 1. Diberi kekuatan untuk taat kepadanya, karena ia yakin bahwa sebentar lagi ia akan mati. Maka ia berusaha untuk melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kegelisahannya berkurang. Yang ketiga, diberi kemampuan untuk menjadi orang yang rela dengan rezeki yang sedikit. Yang keempat, hatinya bercahaya. Ulama berkata bahwa cahaya hati lahir dari 4 hal. 1. Menahan lapar. 2. Banyak bergaul dengan orang soleh. 3. Mengingat dosa yang lalu dan menyesalinya. 4. Menyederhanakan angan-angan. Barang siapa yang panjang angan-angan akan diazab Allah dengan 4 perkara. 1. Malas beribadah. 2. Kekhawatiran terhadap dunia semakin bertambah. 3. Senantiasa terperangkap dalam pikiran untuk mengumpulkan harta. Yang keempat, hatinya menjadi keras. Ulama berkata bahwa kerasnya hati disebabkan oleh 4 hal. 1. Makan sampai kenyang. 2. Melupakan dosa yang telah lalu. 3. Pergaulan yang buruk. 4. Panjang angan-angan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk tidak mempunyai angan-angan panjang. Hendaknya setiap waktu berpikir kapan nafas akan berakhir. Rasulullah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Jika engkau ingin bersamaku di akhirat, hendaknya engkau hidup di dunia seperti seorang musafir yang menaiki kendaraannya dalam perjalanan, yang singgah sebentar di satu tempat. Hendaklah engkau menghindari pergaulan dengan orang kaya, dan janganlah menganggap pakaianmu tidak pantas dipakai lagi sehingga engkau menambalnya." Abu Usman Nadi rahmatullah berkata, "Saya pernah melihat Umar radhiyallahu an berkhutbah di atas mimbar, sedangkan di baju yang dipakainya terdapat 12 tambalan." Dalam kitab Tambihul Ghafilin. Alhamdulillah hadirin berbahagia, kita telah dengarkan ta'lim di hadis yang ke-9 ini. Semoga apa yang kita telah dengar ini kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya, dan semoga dengan kasih sayangnya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamal dan menyampaikannya. Dan untuk sempurnanya majelis, kita tutup
majelis kita dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.